Selamat datang kembali di channel Yusuf Ceria, channel yang sederhana tapi memberikan banyak makna untuk kita semua. Oke, kali ini aku datang kembali dengan horror news yang cukup menarik dan beberapa hari yang lalu cukup viral di sosial media, yaitu adalah berita tentang viralnya sebuah penampakan lambaian tangan yang ada di dalam peti mati. Video ini berasal dari salah satu kota di Indonesia, yaitu di Manado ya. Jadi saat mau menguburkan mayat yang ada dalam peti mati, itu salah satu pelayatnya mengamera ngezoom salah satu bagian yang ada kacanya di peti mati itu. Nah, setelah di zoom itu terlihat seperti ada lambaian tangan yang terlihat di dalam peti mati, dan ini sempat membuat geger netizen Indonesia ya saat mengomentarinya. Video ini sempat viral mulai dari WhatsApp, Twitter, sampai akhirnya ke YouTube. Nah, mungkin nggak tahu di Instagram sudah viral atau enggak ya. Jadi di sini aku akan membahas sedikit bahwa ada sebuah komentar netizen yang menyebutkan bahwa di bagian kacanya itu bisa memantulkan orang-orang atau pelayat yang ada di atas kuburan itu. Nah, jadi kalau bisa kita lihat seperti ini ya guys, ini aku masukin videonya di Premiere supaya bisa diedit ya. Ini kan kacanya tuh. Nah, ini ada lambaian tangan. Nah, ada lambaian tangan. Nah, terus di sini, nah kalau kita lihat, nah ini ada banyak orang kan. 1, 2, 3, 4-nya pokoknya banyak lah, ada pelayat-pelayat gitu yang juga datang ke kuburan itu untuk mengucapkan salam perpisahan gitu, dipimpin oleh imamnya yang sedang membacakan Alkitab gitulah ya kan. Jadi kalau bisa dijelaskan bahwa kita fokus ke kacanya dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan kaca ya. Ini bagian hitam yang ini adalah sisi kuburan sebelah kanan terpantulkan oleh kaca yang ada pada peti mati ini. Ya, kalau menurut aku ini merupakan pantulan dari seseorang yang ada di atas kuburan itu, pantulan dari seorang pelayat. Nah, jadi di sini ada ini ya, ini kuburan sebelah kanannya aja mantul gitu guys, apalagi orang-orang yang di atasnya yang melayat gitu, bisa juga ini ada pantulan. Nah, ini kemungkinan yang bisa ditarik kesimpulan yang secara logis gitu ya kan, ini adalah pantulan orang yang sedang bergerak di atas kuburan itu ya, kuburan itu. Karena dari pihak keluarga jenazah pun belum memberikan klarifikasi lebih lanjut ya. Semoga mayatnya tenang ya, netizen juga tenang, jangan terlalu diambil pusing. Kita doakan aja jenazahnya ini diterima amal ibadahnya ya, istirahat dengan tenang, dan juga pihak keluarga bisa diberikan kesabaran dan ketenangan dan juga ketentraman setelah mengikhlaskan kepergian salah satu anggota keluarganya gitu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Bicara soal pemakaman ya, banyak yang mengaitkan pemakaman itu dengan hal-hal yang mistis atau paranormal activity. Padahal kalau ditelaah lebih lanjut, pemakaman itu seringkali menyimpan misteri, di mana bisa terjadi pelakunya adalah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, di sini aku kembali dengan kasus yang menarik guys, tentang beberapa peti mati yang sekiranya itu bisa bergerak sendiri di dalam sebuah pemakaman yang disebut chest vault. Berikut adalah cerita lengkap beberapa peti mati yang bisa bergerak sendiri di pemakaman Chase. Setelah yang satu ini. James Elliot adalah seorang pria yang cukup terpandang pada masa itu di Barbados. Pada tahun 1715, James Elliot menikah dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth. Jadi James Elliot ini bisa dikatakan orang yang good looking lah ya kan. Karena setelah aku riset tentang James Elliot ini, ada riwayat-riwayat silsilah keturunan keluarganya itu direkam oleh catatan sejarah di Google Books gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1724, James Elliot membangun sebuah makam bawah tanah yang cukup besar. Ya, pintu makam itu terbuat dari marmer yang berat, dirancang dan cara yang khusus. Sehingga saking beratnya batu itu cuy, membukanya aja itu sampai memerlukan 6-7 orang. Nah, ketika makam itu ditutup, ya, celah pada marmer besar itu akan disemen sehingga tidak gampang untuk dibuka. Nah, jadi kalau suatu hari kalau ada orang yang mau ngebuka pemakaman itu harus dikikis dulu semennya, karena tadi sudah pakai marmer, disemen, ditutup rapat banget tuh pemakamannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk harus dikikis dulu semennya sampai hancur baru bisa masuk gitu. Selanjutnya pada tahun 1792, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1792, istri James Elliot, yaitu Elizabeth, meninggal dunia dan ditempatkan pada peti mati. Dan tentunya peti matinya ini dimakamkan di dalam
pemakaman yang sudah dibangun oleh James Elliot tadi. Dari beberapa sumber yang aku baca, terdapat ada beberapa perbedaan nih guys. Ada sumber yang mengatakan James Elliot yang dimakamkan di pemakaman yang dibangunnya sendiri tadi, itu dari buku yang berjudul Albert Jack's 10 Minutes Mysteries. Ada juga sumber yang mengatakan Elizabeth yang dimakamkan di sana. Kalau Elizabeth ini gue ambil sumbernya dari blog Enigma dan juga Hell House and Other True Hauntings from Around the World. Pada tahun 1807, makam itu dibeli oleh keluarga Walron atau bisa kita sebut Walron Family untuk memakamkan seorang wanita bernama Mrs. Thomasina Goddard atau bisa kita sebut Mrs. Goddard ya. Nah, Mrs. Goddard ini dimakamkan di dalam makam yang sudah dibangun James Elliot tadi dengan menggunakan peti mati dari kayu. Oke. Lalu setelah memakamkan Mrs. Goddard, ya, penghuni pertama makam tersebut yaitu entah istrinya atau si James Elliot tadi yang dimakamkan pertama di dalam makam tadi itu tiba-tiba menghilang bersama peti matinya gitu. Dan sampai sekarang pun mayat dari James Elliot atau Elizabeth ini belum bisa ditemukan. Nah, jadi yang ada di dalam makam tersebut cuma ada si Mrs. Goddard. Setahun kemudian, pada tahun 1808, makam itu dibeli oleh sebuah keluarga besar, yaitu Chase Family. Ya, dikabarkan bahwa Thomas Chase, pemimpin keluarga Chase, adalah salah seorang yang paling dibenci di Barbados. Menurut salah satu catatan di People's Almanac, mengatakan bahwa kepala keluarga itu adalah seseorang yang memiliki tabiat yang jahat. Ia begitu kejam terhadap budak-budaknya, sehingga mereka itu berencana untuk membunuh Chase Family ini. Banyak orang yang nggak suka gitu, punya bad looking di sebagian warga Barbados gitu ya pada masanya. Kemudian pada tahun yang sama, selang beberapa bulan setelah makam itu dibeli oleh Chase Family, pada tanggal 22 Februari 1808, anak bungsu Thomas yang bernama Mary Ann itu meninggal dunia. Dan jenazahnya itu dimakamkan di pemakaman yang sudah dibeli oleh Chase Family tadi. Pintu makam dibuka, peti mati Mary Ann itu yang terbuat dari timah itu diletakkan di atas peti matinya Mrs. Goddard. Jadi Mrs. Goddard, terus di atasnya ada Mary Ann gitu ya, nah gitu. Nah, karena Mary Ann ini kecil ya, otomatis petinya itu kecil, cuma terbuat dari timah, sedangkan peti Mrs. Goddard tadi itu terbuat dari kayu. Sekarang di makam itu ada Mrs. Goddard dan juga ada si Mary Ann. Itu makam kemudian ditutup kembali oleh marmer dan juga disemen. Ya, seperti konsep yang dibangun oleh James Elliot. Setelah kematian Mary Ann, perlahan-lahan nih, Chase Vault mulai diisi oleh jenazah anggota keluarga Chase yang lain. Pada tahun 1812, atau tepatnya pada tanggal 6 Juli 1812, hanya 4 tahun setelah berselang meninggalnya Mary Ann tadi, seorang anak bernama Dorcas Chase, anak dari Thomas Chase tadi, juga meninggal. Beberapa orang mengatakan bahwa Dorcas Chase ini meninggal karena depresi, karena sering-sering disiksa oleh ayahnya, sehingga dia mengalami mogok makan gitu ya. Ya meninggal aja gitu karena mogok makan, jarang makan gitu, membuat dirinya tersiksa sehingga mati gitu, kelaparan. Mayat Dorcas Chase ini dibawa lagi ke Chase Vault atau pemakaman tadi, yang sudah ada Mrs. Goddard dan juga Mary Ann. Ya, jadi mayat Dorcas Chase masuk ke dalam, dan petinya Dorcas ini juga dibuat dari bahan timah, sama seperti Mary Ann. Hanya beberapa minggu setelah penguburan Dorcas, Mr. Thomas Chase, sang kepala keluarga atau ayah dari Dorcas dan Mary Ann tadi itu ya, meninggal dunia karena bunuh diri. Ya mungkin karena merasa udah stres banget ya, anaknya udah pada meninggal gitu, terus ayahnya ini bunuh diri gitu. Dan mayatnya pun ditaruh ke dalam peti timah seberat 108 kg dan dibawa ke pemakaman bersama kedua anaknya tadi dan juga Mrs. Goddard. Nah, rencananya saat mau dibawakan ke dalam pemakaman, para petugas yang mau memakamkan itu kaget saat mau memakamkan si Mr. Thomas Chase ini. Mereka menemukan bahwa di dalam pemakamannya itu peti-peti yang harusnya rapi itu pada berantakan semua. Nah, itu yang bikin beberapa anggota keluarga Chase itu marah, sehingga saat itu juga kembali dirapikan dan sekalian untuk memakamkan si Mr. Thomas Chase ini gitu ya. Peti mati Mary Ann kemudian dikembalikan ke posisi semula dan pintu Chase Vault kembali ditutup ya, kembali di marmer dan juga dikasih semen supaya rapat gitu, seperti konsepnya James Elliot tadi gitu. Tapi misteri itu tidak berakhir sampai di sini guys. Pada tanggal 25 September tahun 1816, 4 tahun setelah pemakaman Thomas Chase, makam itu kembali dibuka. Kali ini buat menempatkan atau memakamkan seorang jenazah yang bernama Charles Brewster MS yang berusia
11 tahun. Sekali lagi, ketika mau memakamkan Ames ini, kejadian yang sama kembali terjadi. Peti-peti yang ada di dalam pemakaman Chesfold itu kembali berantakan tanpa diketahui sebab yang jelas. Satu-satunya peti mati yang tidak berubah posisi pada saat itu adalah petinya Mrs. Goddard. Semua peti mati itu yang terbuat dari timah itu pada berantakan kecuali peti matinya Mrs. Goddard yang terbuat dari kayu itu. Petugas pemakaman kemudian memerintahkan agar peti-peti mati itu dikembalikan ke posisi yang semula. Saking beratnya peti mati Thomas Chase, dibutuhkan 8 pria untuk memperbaiki posisinya, cuy. Setelah memakamkan Ames, Chesfold kembali ditutup rapat, dimarmer lagi, dan juga disemen lagi seperti konsep pembangunan yang dilakukan James Elliot gitu ya. 52 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 November 1816, pintu Chesfold pemakaman yang tadi itu kembali dibuka. Kali ini untuk menerima jenazah Samuel Brewster Ames. Sekali lagi, para pengurus pemakaman menemukan peti-peti mati yang ada di dalamnya itu berantakan lagi. Kali ini kejadian yang ketiga kalinya, guys. Dan sama seperti sebelumnya, peti mati kayu Mrs. Goddard adalah satu-satunya peti mati yang tidak berubah posisinya sama sekali. Jadi, sudah 3 kali nih kejadian. Pertama mau memakamkan Thomas Chase, kedua mau memakamkan Charles Ames, dan yang ketiga Samuel Brewster Ames, guys. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1819, makam itu kembali dibuka untuk menerima jenazah Thomasina Clark. Jadi Thomasina Clark ini, nama Thomasinanya ini sama dengan nama keluarga dari Goddard tadi, Mrs. Thomasina Goddard, dan ini adalah Thomasina Clark. Jadi satu keluarga yang sama gitu. Berbeda dengan peti mati sebelumnya. Jenazah Clark ditaruh di dalam peti mati kayu. Jadi ada bedanya keluarga Thomasina ini dengan peti mati kayu, Thomasina Clark dan Thomasina Goddard. Sedangkan keluarga Chase tadi itu menggunakan peti timah. Ketika pintu makam dibuka, mereka kembali menemukan peti-peti mati di dalamnya berada pada dalam posisi yang berantakan lagi. Jadi saat mau memakamkan Clark ya, itu posisi peti-petinya pada berantakan lagi tanpa sebab yang jelas ya. Kembali terjadi yang keempat kalinya. 4 kejadian misterius ini kemudian menarik perhatian Gubernur Barbados saat itu yang bernama Lord Combermere ya, yang disebut-sebut turut menghadiri pemakaman Clark. Sang gubernur kemudian memerintahkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap makam itu. Namun tidak ditemukan satupun tanda-tanda kerusakan ataupun jalan rahasia menuju makam itu. Jadi sudah diselidiki oleh petugas-petugas apakah ada jalan pintas supaya masuk ke pemakaman itu, apakah ada lubang bawah tanah, ataukah ada jalan lain yang sekiranya selain pintu utama itu bisa dimasuki gitu, dan ternyata nggak ada juga gitu ya. Sudah dicek semuanya kan aman aja nih, nggak ada penyusup yang masuk nih kata petugas-petugasnya gitu kan. Peti mati itu yang awalnya tadi berantakan gitu ya, itu kembali disusun ulang rapi seperti semula gitu. Peti mati Mrs. Goddard yang terbuat dari kayu telah mengalami lapuk yang luar biasa ya, karena udah lama banget ya, karena kondisi dalam juga pengap gitu ya, atau pengaruh suhu gitu. Jadi peti matinya Mrs. Goddard ini diikat oleh tali untuk mencegahnya lepas berantakan dan kemudian menaruhnya di sudut bersentuhan dengan dinding. Jadi yang awalnya taruh di tengah gitu bersama dengan peti keluarga Chase itu ditaruh di paling ujung gitu. Setelah itu pasir ditaburi ke lantai. Jadi lantai yang asalnya nggak ada pasir dalam pemakamannya itu dikasih pasir. Tujuannya adalah untuk jika sewaktu-waktu ada orang yang masuk itu ketahuan jejaknya di bawahnya gitu, guys. Lalu pintu Chesfold ditutup kembali. Kali ini bukan hanya ditutup, Lord Combermere, gubernur tadi yang ikut hadir di pemakaman Clark, itu memberikan sebuah gembok khusus supaya menyegel pintu makam itu dan nggak ada yang bisa masuk lagi gitu. Selanjutnya pada tanggal 18 April tahun 1820, 8 bulan setelah penguburan Thomasina Clark, Chesfold kembali dibuka, bukan untuk menerima jenazah baru, tapi si Lord Combermere ini kepo nih. Dia ingin tahu apakah ada suatu hal yang terjadi lagi di dalam itu. Apakah peti-petinya itu di dalam itu berantakan lagi gitu, kata Lord Combermere gitu kan. Gue mau tahu nih isi di dalam pemakaman tuh apakah aman terkendali atau enggak gitu, kata dia kan. Nah, kemudian setelah memenuhi permintaan Lord Combermere, para petugas ngecek di dalam, dan ketika pintu makam dibuka, sekali lagi, semua peti mati di dalamnya telah berpindah posisi.
jadi berantakan lagi tuh peti-petinya dalam. Udah 5 kali ya. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, peti mati kayu Mrs. Goddard adalah satu-satunya yang tidak berpindah. Jadi peti mati kayu Mrs. Goddard mulai dari tengah posisinya bersama keluarga Chase sampai ditaruh ke ujung, sendirian di ujung, itu nggak ada berubah posisi sama sekali. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana peti mati itu bisa berpindah? Di sini aku mengumpulkan sekiranya ada teori yang aku sudah kumpulkan mulai dari penelitian orang-orang dan juga sampai ke komentar-komentar netizen yang sudah berteori tentang kasus berpindahnya peti mati ini di dalam Chase Vault ya. Teori yang pertama yaitu adalah mengatakan bahwa di pemakaman tersebut terjadi banjir sehingga genangan air yang ada di dalam pemakaman itu dapat memindahkan peti-peti mati itu yang asalnya rapi itu jadi berantakan. Teori ini cukup logis ya, bisa kita terima logika. Namun faktanya adalah banjir pada saat itu di Barbados cuma terjadi pada tahun 1669. Jauh sekali terjadinya sebelum dibangunnya pemakaman itu pada tahun 1724 ya. Jadi si James Elliot tadi kan membangun pemakaman itu pada tahun 1724. Sedangkan banjir di Barbados itu terjadi jauh sebelum pemakaman itu dibangun, sehingga nggak mungkin terjadi gitu. So, jadi teori banjir ini yang terjadi di pemakaman Chase itu dibantahkan. Sekarang kita masuk ke teori kedua. Teori kedua yaitu jalan pintas. Nah, jalan pintas yang tadi juga Lord Combermere bersama petugas-petugasnya ya sempat menyelidiki apakah di pemakaman Chase itu terdapat jalan pintas yang dapat memberikan akses kepada orang lain di luar sana itu masuk ke dalam pemakaman itu. Entah tujuannya untuk memindahkan peti-peti itu, entah iseng atau gimana, dan ternyata setelah diselidiki lebih dalam, pemakaman Chase itu tidak memiliki jalan pintas sama sekali. Dan satu-satunya pintu yang memberikan akses masuk ke dalam pemakaman itu hanyalah dari pintu utama. Jadi ketika masuk pemakaman terus keluar. Nah, saat sudah keluar, semua petugas di luar itu bakal menutupi pemakaman itu menggunakan marmer dan semen. Nah, sehingga tertutup tuh semuanya pemakaman itu. Jadi nggak ada jalan keluar sama sekali. So, teori kedua terbantahkan. Nah, sekarang kita masuk ke teori ketiga. Ada teori yang menyatakan bahwa terjadi gempa di kota Barbados saat itu, sehingga yang namanya gempa ya, bumi bergetar gitu kan, bisa menggerakkan peti mati yang ada di dalam pemakaman tersebut. Namun teori ini juga terbantahkan karena saat itu tidak terjadi gempa di Barbados pada tahun 1700 sampai 1800-an itu tidak ada terjadi gempa, dan Barbados dikonfirmasi oleh Lord Combermere dalam keadaan aman sejahtera. Oke, yang keempat, poltergeist. Ya, seperti yang kita tahu, poltergeist itu adalah fenomena di mana benda di sekitar kita itu bisa bergerak sendiri. Jadi, ada yang berteori bahwa di pemakaman Chase itu terdapat fenomena poltergeist, di mana peti-petinya itu bisa bergerak sendiri, berpindah posisi, kecuali peti Mrs. Goddard dan juga tadi Mrs. Thomasina Clark ya. Namun, kita terlalu cepat kayaknya ya menyimpulkan bahwa jika ini adalah fenomena poltergeist. Nah, sekarang teori yang kelima adalah gangguan yang disebabkan oleh orang-orang yang nggak suka terhadap keluarga Chase ya. Jadi seperti yang kita tahu tadi, yang seperti yang ku katakan di awal tadi gitu ya, ada sebagian warga Barbados yang menganggap keluarga Chase ini adalah keluarga yang memiliki tabiat yang kejam, suka menyiksa anak-anaknya, suka menyiksa budaknya saat itu ya kan, sehingga banyak sekali yang ingin membunuhnya. Nah, namun sebelum dibunuh ya, anak-anaknya terus ayahnya tadi si Thomas Chase itu sempat meninggal duluan. Nah, teori ini menyatakan bahwa orang-orang yang benci terhadap keluarga Chase itu memindahkan peti-peti mati di dalam pemakamannya itu seolah-olah mayat mereka itu ditolak oleh pemakamannya itu, kecuali mayat Mrs. Goddard dan Mrs. Thomasina Clark gitu. Tapi yang bikin aneh adalah kan sudah ditaburin pasir tuh, nah nggak ada jejak kaki yang ya tertinggal di dalamnya. Mungkin dengan teori yang keenam ini bisa diambil perkuat gitu ya. Mungkin ada cara tertentu yang bisa memungkinkan peti-peti matinya itu dipindahin ya, seolah-olah itu perbuatan hantu gitu ya, padahal perbuatan orang-orang yang benci dengan keluarga Chase, terus ditinggalin begitu aja.
Jadi itu dia yang bisa aku ceritain hari ini ya. Semoga bisa menghibur kalian, mengantar kalian saat tidur ya. Semoga bisa jadi dongeng yang bagus untuk kalian semua. Dan kalau kalian punya teori-teori yang lain atau penjelasan-penjelasan lain terkait case fault ini ya, kalian bisa komen di bawah. Kita diskusi santai aja ya. Di sini nggak ada yang salah ya. Kita saling melengkapi aja. Kalau ada yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Kalau misalnya yang kelebihan penjelasannya bisa disederhanakan di kolom komentar gitu ya. Nggak usah malu-malu, komen aja ya. Ntar aku balas satu-satu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yusuf Ceria untuk terus mendukung channel Yusuf Ceria dalam mengembangkan konten-konten yang bermanfaat ya. Aku Yusuf Ceria, sampai jumpa di video horror news dan kasus-kasus berikutnya. Bye.